suara tembakan. Gitu. Selamat malam, Pak Audi. Dari 22 saksi yang kami periksa. Kurang. Ya, Pak Audi, bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa mendengar suara Pak Audi dengan jelas. Pak Audi bisa mendengar suara saya? Malam. Baik. Selamat malam, Pak Audi. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Audi, yang pertama kami juga ingin mengkonfirmasi yang menjadi bahasan sudah kita buka di awal perbincangan ini. Betulkah ada suara letusan tembakan peringatan dilakukan oleh polisi yang melakukan patroli atau memang ada ledakan yang belum jelas sumbernya yang juga dikatakan oleh pihak kepolisian? Sudah ada kejelasan faktakah mengenai hal ini? Baik, Mbak, dapat kami jelaskan. Jadi kami kan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, Mbak. Ada 22 saksi yang kami periksa. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan. Jadi dari ke-22 saksi yang kami periksa ini mereka merupakan bagian dari kumpulan pemuda yang diamankan di TKP ya. Itu hasil pemeriksaan. Itu sebagian besar tidak ada yang mendengar, Mbak, ada suara seperti suara letusan atau suara ledakan gitu, Mbak. Mungkin hanya satu orang itu juga ragu-ragu apakah dia mendengar ledakan atau letusan. Itu hanya satu orang, Mbak, yang menyampaikan seperti itu. Tapi dia juga ragu-ragu, nggak yakin itu suara letusan atau tembakan. Dan saksi yang lain itu tidak ada yang mendengar adanya suara-suara tersebut, Mbak. Baik. Mengenai suara, 22 orang mengatakan tidak ada terdengar sebenarnya suara yang seperti ledakan tersebut. Nah, kita juga menuju ke momen sebelumnya. Pihak kepolisian ini sebenarnya mendapatkan informasi mengenai adanya kerumunan pemuda dari siapa, Pak Audi? Jadi dari tim patroli presisi yang memang hadir saat itu mendapatkan informasi dari media sosial Instagram, Mbak. Jadi pada saat itu ada di live Instagram yang menginformasikan bahwa akan adanya aksi tawuran dan mereka melakukan perkumpulan di titik kumpulnya ada di tempat kejadian yang disebut base camp oleh mereka gitu, Mbak. Baik. Nah, dari informasi tersebut maka tim patroli presisi kami dari Polres Metro Bekasi ini melakukan penyisiran untuk mengetahui lokasi tersebut. Dan menjelang sampai ke lokasi, barulah mereka dilihat oleh kumpulan dari pemuda yang kumpul di base camp itu, dan mereka berhamburan melarikan diri, Pak. Demikian. Baik. Pak, apakah keterangan bahwa kumpulan itu memang berencana untuk melakukan tawuran hanya didapatkan dari siaran live-nya di media sosial atau memang ada temuan-temuan tersendiri dari 9 petugas tersebut saat langsung mendatangi lokasi? Jadi memang informasi awal diperoleh dari live Instagram, Mbak, terkait dengan adanya kegiatan di tempat tersebut. Nah, dari tim patroli presisi ini karena masih mencari lokasi tepatnya, jadi mereka melakukan patroli menyisir tempat-tempat lokasi-lokasi yang diduga tempat berkumpulnya kumpulan pemuda tersebut. Baik. Jadi saat mereka tim patroli mendekati lokasi titik berkumpulnya itu, ternyata diketahui oleh orang-orang yang berkumpul di situ, sehingga mereka karena melihat adanya patroli mereka berlarian berhamburan untuk menyelamatkan diri, Pak. Baik. Begitu. Pak Audi, apa yang dilakukan oleh 9 petugas ini ketika tiba di lokasi? Apakah belum sempat melakukan apa-apa, kemudian para pemuda langsung berhamburan, atau sudah ada tindakan tertentu sebenarnya? Jadi dari hasil pemeriksaan kami, memang mereka pada saat mereka mendekati tempat itu sudah pada berlarian yang sekumpulan pemuda yang ada di situ, Mbak. Jadi berlarian. Ada yang memang mau melarikan diri mungkin tidak bisa lagi, mereka akhirnya diam di tempat. Ada yang berlarian ke arah perumahan warga, dan ada juga yang ke belakang base camp itu, karena memang posisi tempat warung yang dijadikan base camp mereka itu di belakangnya itu kali, Mbak. Nah, mereka yang berlarian ke sana itu kemudian mereka dari keterangan saksi-saksi mereka ada mau meloncat ke dalam sungai itu, Mbak. Demikian.
Baik, artinya memang belum melakukan tindakan yang lebih jauh. Petugas yang datang berpatroli ini begitu melihat sadar akan kedatangan petugas, para pemuda langsung berhamburan. Termasuk 7 orang tersebut yang lari ke bagian belakang. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi, termasuk juga pandangan Pak Groseno sebenarnya bagaimana penanganan dari pihak kepolisian, pihak patroli terutama. Dan juga Mbak Yonita, ini yang tadi sempat saya katakan di awal. Ternyata anak-anak mau tawuran malah bangga, malah show off, malah dipamerkan. Begitu. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Sebelum mendengarkan pandangan Pak Groseno, saya akan berbincang kembali dengan Pak Audi untuk bisa mendapatkan data lebih jauh lagi. Pak Audi, dari orang-orang yang berhasil diamankan, para remaja yang diamankan ini, sebenarnya mereka apa hubungannya? Mereka tergabung dalam satu kelompok, mereka teman satu sekolah, atau seperti apa? Karena sempat ada yang mengatakan bahwa mereka berkumpul di sana untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Benarkah hal itu, Pak? Gini Mbak, saya jelaskan dari keterangan. Sebenarnya mereka hanya mungkin 1 atau 2 orang yang kenal, tapi sebagian besar dari mereka tidak saling mengenal, Mbak. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Mereka hanya dapat undangan dari mulut ke mulut, dari komunikasi handphone untuk berkumpul di situ, Mbak. Jadi sebagian besar tuh mereka tidak mengenal satu sama lainnya. Sebagian besar tidak mengenal, apa isi undangannya sehingga kemudian para pemuda itu mau berkumpul, Pak, datang ke situ? Jadi dalam bahasa mereka itu mereka menyampaikan akan ada pesta. Dalam mungkin tanda kutip itu ajakan untuk melakukan aksi tawuran, begitu Mbak. Baik, ya. Nah itu berapa usianya, kisaran berapa orang? Berapa usianya Pak? Berapa umurnya dari para pemuda yang berkumpul di situ? Kisaran 14 sampai di atas 20 juga Mbak, karena ada yang dewasa juga yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, ada Pak yang mengorganisir yang mulai mengirimkan pesan-pesan itu? Itu siapa Pak mereka? Mereka itu hanya spontanitas Mbak. Spontanitas, ada yang mengajak satu orang, mengajak yang lainnya, terus ada lagi yang mengajak. Dan karena ada tadi live Instagram itu, untuk ajakan untuk berkumpul di situ, jadi semakin banyak orang yang datang ke tempat itu. Jadi secara tidak langsung spontanitas dari mereka untuk berkumpul di situ, Mbak. Ya, pada saat ada undangan, kemudian juga saat siaran disebutkan juga nggak Pak? Ini mau berantem, tawuran, tapi sama siapa? Sempat disebutkan juga siapa lawan yang akan dihadapi? Jadi di situ mereka hanya menyebutkan akan mengadakan pesta, gitu aja, Mbak. Mengadakan itu pesta. Untuk siapa yang akan adakan pesta, untuk siapa yang akan diserang atau mungkin lawan mereka itu masih kami dalamin lebih jauh lagi, Mbak. Baik, Pak, Bang Habib mengatakan ada temuan-temuan senjata juga. Dari gambar liputan kami juga kami lihat tadi ada gambar-gambar mengenai senjata-senjata yang memang dirakit khusus. Apakah mereka datang, orang-orang yang tidak saling mengenal, datang ke sana sudah siap dengan senjata masing-masing, atau senjata itu seperti apa Pak penyediaannya? Jadi mereka memang masing-masing yang memiliki senjata, mereka datang ke sana dengan membawa senjata, Mbak. Dan dari sekian banyak itu memang ada 3 orang yang tertangkap tangan masih memegang senjata yang mereka bawa itu. Sedangkan yang lain mungkin sudah melempar sehingga berserakan senjata-senjata di sekitar tempat mereka berkumpul. Tapi dari kumpulan itu kami mendapatkan ada 3 orang yang memang tertangkap tangan masih membawa senjata yang mereka pegang. Baik, senjatanya senjata apa sih Pak sebenarnya? Ini banyak juga, ini sepertinya kalau dibilang senjata itu memang seperti modif dari senjata yang pada umumnya Mbak. Karena bentuknya juga panjang dan memiliki bagian yang tajam. Dan ini memang kalau bukan merupakan senjata yang lazim dipakai gitu Mbak. Baik,